Baru diresmikan dengan gegap gempita, markas militer terbaru Israel kini tinggal puing-puing. Hanya satu rudal kiriman yang melesat tepat sasaran, mengubah kebanggaan nasional menjadi simbol kehancuran. Ledakan dahsyat itu membuat dunia tercengang. Bagaimana mungkin markas super canggih bisa roboh secepat itu? Peristiwa ini bukan sekadar serangan biasa. Markas yang baru diresmikan disebut-sebut dilengkapi teknologi mutakhir, sistem pertahanan berlapis, dan dibiayai miliaran dolar. Namun semua itu runtuh hanya oleh satu rudal yang diluncurkan dengan presisi mengerikan. Banyak analis militer mulai berspekulasi, apakah ada kesalahan fatal dalam sistem pertahanan Israel, ataukah serangan ini memang sudah dipersiapkan secara detail untuk mempermalukan kekuatan yang selama ini dianggap tak tertemus. Faktanya, hancurnya markas ini memunculkan keraguan besar terhadap klaim superioritas militer Israel dan menandai titik baru dalam konflik kawasan. Serangan rudal yang menghancurkan markas baru Israel telah mengguncang opini publik internasional. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bahkan bangunan yang dipamerkan sebagai simbol kekuatan bisa hancur dalam sekejap. Markas ini baru saja diresmikan dengan upacara besar, dihadiri pejabat tinggi dan disiarkan luas oleh media Israel. Bangunan itu diklaim memiliki bunker anti-rudal, pusat komando digital, serta sistem keamanan otomatis. Dalam banyak pernyataan, pemerintah Israel menggambarkan markas ini sebagai tembok baja baru untuk melindungi Tel Aviv dari ancaman luar. Namun, kenyataannya, umur markas itu tak lebih dari hitungan minggu sebelum akhirnya rata dengan tanah. Serangan itu datang tiba-tiba, diluncurkan dari jarak jauh. Satu rudal saja cukup untuk menembus lapisan pertahanan dan menghantam inti bangunan. Ledakan besar terdengar hingga beberapa kilometer. Kaca-kaca gedung di sekitarnya pecah, dan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Rekaman amatir yang beredar memperlihatkan detik-detik rudal itu menghantam atap markas, disusul bola api raksasa yang menelan seluruh kompleks. Inilah yang paling kontroversial. Iron Dome dan sistem pertahanan canggih Israel seharusnya mampu mencegat rudal semacam ini. Namun kali ini, entah karena overload atau kelemahan teknis, rudal itu berhasil lolos. Bagi banyak pihak, ini adalah bukti bahwa pertahanan Israel tidak sekuat klaimnya. Beberapa analis bahkan menduga ada teknologi baru yang digunakan dalam rudal itu, sehingga sulit dideteksi radar. Hancurnya markas baru ini langsung menjadi bahan ejekan di dunia Arab. Media-media di kawasan menyoroti bahwa miliaran dolar Israel seakan terbuang percuma. Di dalam negeri, keluarga tentara dan warga sipil mulai mempertanyakan, jika markas baru yang canggih saja bisa dihancurkan dengan mudah, bagaimana dengan kota-kota mereka? Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan militernya semakin terkikis. Amerika Serikat mengkodum serangan ini, namun juga mulai resah melihat sistem pertahanan buatan mereka gagal berfungsi. Negara-negara lain melihat kejadian ini sebagai peluang bahwa Israel ternyata rapuh. Sementara itu, kelompok perlawanan di Timur Tengah menyebut keberhasilan ini sebagai simbol bahwa dominasi Israel bisa dilawan. Peristiwa ini lebih dari sekedar kerusakan fisik. Ini adalah pukulan moral dan politik. Sebuah pesan jelas bahwa bahkan simbol kekuatan baru pun bisa hancur seketika. Kini dunia menunggu apakah Israel akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh atau justru semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan. Hancurnya markas baru oleh satu rudal saja sudah cukup mengguncang kepercayaan internal dan mencoreng citra global. Sinai, Gaza, dan seluruh Timur Tengah kini bergetar menanti langkah selanjutnya. Dan cerita ini pada akhirnya kembali ke satu pertanyaan besar. Bagaimana markas yang baru saja diresmikan bisa hancur seketika hanya dengan satu rudal kiriman?